Shalom Bapak Ibu. Hari ini kita masuk dalam minggu Advent pertama. Kita buka kitab kita dari Yeremia pasal 33 ayat 14 sampai 16. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tenteram, dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, saya percaya bahwa kita selalu berkata dalam segala perjalanan hidup selalu ada kesempatan, selalu ada hal baik di masa-masa yang sulit, selalu ada hal-hal yang indah, selalu ada harapan di balik segala penderitaan. Tidak bisa kita pungkiri Bapak Ibu seluruh proses perjalanan hidup dengan berbagai macam. Tidak ada barangkali di antara kita yang lahir dalam seluruh kekayaan, dalam seluruh kenikmatannya, tetapi kita semua diperhadapkan terhadap berbagai tantangan. Bukan dulu saja, tetapi kini pun saya yakin kita masih ada dalam tantangan itu. Tetapi ternyata saudara-saudara bahwa tidak bisa dipungkiri juga bahwa kita adalah orang-orang yang telah melewati berbagai rintangan dan rintangan. Selalu ada harapan di balik penderitaan, selalu ada harapan di balik kesusahan, bahwa kebahagiaan, bahwa sukacita, bahwa penderitaan, itu semua Tuhan izinkan. Dan itu ujiannya. Saudara bersyukur atau bersungut-sungut, tinggal itu pilihan. Barangkali sepanjang kita bersekutu tidak banyak yang mati lampu karena kita ada genset. Adanya genset, tadi pagi masih nyala, tapi mungkin ada gangguan. Saya katakan Tuhan izinkan semua, dan ini menjadi catatan penting untuk menjadi ujian buat saudara dan saya. Kita dalam semua situasi-situasi yang demikian masih melihat pada apa yang menjadi tujuan kita datang bersekutu atau tidak. Dan itu menjadi ujiannya. Di awal ini saya mau sampaikan begini. Jika ada di antara Bapak Ibu yang hari ini mengalami pergumulan, persoalan, masalah, jangan putus asa, jangan sedih, jangan meratapi. Ingatlah di balik semua apa yang terjadi itu ada harapan dan ada pemulihan. Itu yang dijanjikan oleh firman, dan itu yang kita lihat pada firman Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Yeremia pada hari ini. Dan ini yang saya mau sampaikan juga dalam Advent kita yang pertama ini, saudara. Bahwa bangsa Israel mengalami kekelaman, mereka mengalami masalah, mereka berhadapan dengan suasana-suasana yang suram. Mereka menolak taat kepada firman. Kitab-kitab gulungan yang ditulis oleh Yeremia dibakar oleh orang Israel. Mereka tidak bergantung pada Tuhan. Mereka tidak berharap kepada Allah. Akhirnya mereka ditaklukkan oleh Babilonia. Pada zamannya Babilonia adalah kerajaan yang hebat dan luar biasa. Dan ketika mereka dikepung oleh Babilonia, di kondisi itu pun mereka tidak berharap kepada Allah. Mereka tidak tunduk pada firman. Mereka mengalami kemerosotan moral, lalu mereka tidak lagi membaca firman, tetapi mereka menyembah berhala-berhala, lalu mereka pun dengan berani gulungan-gulungan kitab-kitab nubuatan yang ditulis oleh Yeremia, itu pun mereka bakar. Konon katanya saudara, Yeremia itu dipilih menjadi nabi di usia 18 tahun dan usia yang masih muda. Dia melayani selama 40 tahun. Dia melayani bersama dengan 3 raja yang berbeda. Yang pertama Raja Yosia, yang kedua Raja Yoyakim, dan yang terakhir adalah Raja Zedekia. Dan raja terakhir di Yehuda adalah Raja Zedekia. Dan ketika Zedekia lah raja, Israel sudah tidak ada lagi. Mereka semua sudah tumbang, bait Allah semua sudah hancur, dan semua sisa-sisa Israel itu sudah diangkut ke pembuangan di Babilonia. Semua mereka menjadi tawanan di sana. Sangat mengecewakan saudara, karena apa? Karena mereka tidak lagi mau mendengar firman.
Dan saya yakin ini bukan terjadi ketika zamannya Yeremia. Zaman gereja sekarang ada banyak orang yang tahu tidak mau dengar firman. Bukan di gereja A, bukan di gereja C. Di gereja ini pun mungkin juga ada. Menganggap gereja tidak penting, menganggap persekutuan tidak penting. Tetapi terlalu cepat berkritik terhadap gereja, ngomongin gereja dan ngomongin orang yang ada dalam gereja. Kalau masih ada yang begitu Bapak Ibu, saya rindu di tanggal 1 ini kita bertobat semua. Amin. Kadang-kadang saudara sepele kali kita melihat gereja. Sepele sekali. Seringkali saudara kita berpikir bahwa hanya gereja yang butuh jemaat. Jemaat tak butuh gereja. Kalau saudara menolak menyembah Tuhan, batu-batu itu pun bisa dipakai Tuhan untuk menyembah Tuhan. Maka kalau saudara masih diberi kepercayaan menjadi orang-orang percaya, peliharalah. Maka hari ini kita belajar dari situasi apa yang dialami oleh Israel. Mereka menolak firman, mereka dihukum. Ketika mereka menolak taat, Tuhan menghukum mereka menjadi budak 70 tahun. Mereka kemudian seluruh haknya dirampas. Seluruh apa yang menjadi miliknya tidak lagi boleh disebut miliknya. Betul-betul mereka dibuat tidak berharga, tidak punya nilai. Mereka dianggap tidak ada lagi. Kalian sudah tak punya apa-apa. Itu statusnya. Maka mereka menjadi tawanan. Tahu saudara kalau disebut tawanan? Kalau disebut tawanan, mau diapain pun bebas. Mau dibunuh, mau disayat-sayat, mau dikuliti. Perempuan-perempuannya mau diperkosa. Tidak ada larangan. Bebas. Maka tawanan itu tidak ada harga. Maksimal tawanan itu adalah hanya alat tukar, alat negosiasi. Bayangkanlah tawanan. Maka kalau saudara sekarang menjadi tawanan kebencian, tawanan kemarahan, tawanan dosa, maka ingat kau tak punya harga, tapi sudah menjadi alat penawaran bagi dosa dan bagi apa yang menawanmu, dan hidupmu diperalat sepenuhnya. Maka jangan pelihara itu saudara. Itu tawanan. Kita tak ada nilainya, tapi yang kita anggap sebuah nilai adalah apa? Kebenciannya, balas dendamnya, dan dosanya. Itu yang nikmat. Sementara diri kita tak ada nilai apa-apa. Mereka dianggap tidak punya harga diri. Mereka tidak lagi punya apa-apa. Betul-betul hina, betul-betul tidak berharga. Mereka kehilangan kemuliaan. Bait Allah yang megah tak ada lagi. Raja Daud yang gagah perkasa untuk memperluas kerajaan sudah tinggal kenangan. Israel yang Allahnya adalah Tuhan seolah-olah sudah meninggalkan mereka. Apa yang dibanggakan? Sudah tidak ada lagi. Selesai. Habis sudah. Tetapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara, dan inilah yang menjadi sebuah kebanggaan buat saudara dan saya. Tuhan tidak bisa diselami oleh manusia dari perspektif dan pikirannya yang sempit. Tuhan tidak bisa dibatasi oleh pikiran manusia yang terbatas. Tuhan tidak bisa dibatasi oleh pemikiran manusia yang picik. Tetapi sejauh timur dari barat, seluas lautan dan samudra, jauh melampaui itu kasih Tuhan atas manusia. Di tengah-tengah seluruh persoalan yang mereka alami, Tuhan memberikan janji yang indah buat mereka. Saya katakan saudara, ini yang luar biasa. Maka kenapa perayaan Natal penting? Karena ini yang digenapi di dalamnya. Kenapa perayaan Natal ini penting? Karena kalau kita tidak memahami perayaan makna-makna Advent, perayaan Natal kita akan kehilangan makna yang sesungguhnya. Saya ulangi Bapak Ibu. Kalau Advent tidak kita pahami sebagai sebuah persiapan hati dalam menyambut Tuhan, maka perayaan Natal hanyalah sebuah pesta perayaan tanpa makna apa-apa. Habis pesta ya habis. Mau Natal siap-siap, latihan setiap hari, persiapan setiap hari, lalu kumpul uang, kasih yuran. Pas Natal berantem. Karena apa? Gak pas pembagian makannya. Anaknya tidak tampil baik. Harusnya anakku yang main musik, kok bukan anakku. Lalu muncul dosa. Berapa banyak masalah muncul ketika Natal? Curiga satu sama lain. Itu yang kita mau. Itu namanya Natal. Itu kalau tidak dipahami Advent dengan baik, maka Natal akan menjadi masalah-masalah. Disebutkan buat kita adalah tubuh hatta. Kan itu kan?
tubuh Tuhata. Tuhan kita lahir. Amin. Atau tubuh Tuhata. Natali itu yang mana, Bapak Ibu? Tubuh Tuhata atau tubuh Tuhata? Nah, saya ulangi. Natali itu apa nanti yang mau kita lihat? Tubuh Tuhata atau tubuh Tuhata? Tubuh Tuhata. Tubuh Tuhata. Saudara-saudara, yang mau saya tegaskan buat kita adalah sebuah pemaknaan di tengah-tengah kondisi-kondisi yang sulit kita bisa melihat pada ada sebuah harapan, Bapak Ibu. Harapan. Maka dikatakan dalam Yeremia ini apa, saudara? Janji Tuhan di tengah penderitaan dan kesengsaraan. Ada janji Tuhan. Disebutkan ayat 14. Sesungguhnya waktunya akan datang. Sejatinya waktunya akan datang. Harinya Tuhan akan datang. Saatnya Tuhan akan datang. Sebuah penegasan bahwa apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu pasti, Bapak Ibu. Bahwa apa yang disampaikan oleh Allah itu pasti adanya. Sesungguhnya bahwa dia sudah menjanjikan bagaimanapun keadaanmu, penuh dosa, penuh dengan sebuah kejahatan, penuh dengan semua masalah-masalah, Tuhan sejatinya mengasihi bagaimanapun keadaan kita. Sesungguhnya saudara-saudara, waktunya akan tiba, saatnya akan tiba. Waktunya itu berarti apa, saudara? Yang kita tunggu itu masa, saat, tindakan Tuhan. Ada janji yang disampaikan. Sesungguhnya waktunya akan datang. Firman Tuhan katakan apa? Aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepadamu, kepada Israel, kepada semua umat orang-orang Israel. Apa janjinya? Pertama, saudara, menumbuhkan tunas Daud. Daud menjadi simbol keperkasaan, Daud menjadi simbol kebesaran, Daud menjadi simbol perkenanan Tuhan atas manusia. Maka kenapa mereka begitu menaruh hormat terhadap Yesus yang bisa melakukan mukjizat dan mereka tidak menerima Yesus yang lemah lembut? Karena menurut mereka, Mesias itu adalah seperti Raja Daud yang jago berperang. Menurut mereka, Yesus itu adalah seperti Raja Daud yang hebat dalam mengembangkan kerajaan. Yang jago berperang, yang ahli strategi. Menumbuhkan tunas Daud, memberikan sebuah kekuatan apa? Kita akan mendapat seorang yang perkasa. Menumbuhkan tunas Daud, ada harapan bahwa akan muncul seorang yang hebat dan luar biasa yang akan membawa kebebasan bagi kita. Menumbuhkan tunas Daud berarti ada, saudara, apa? Bahwa ada pengharapan masa depan pasti akan lebih hebat dan luar biasa masa depan. Maka itu yang akhirnya mereka tunggu. Dan itu yang memberikan inspirasi buat mereka, saudara. Masa depan mereka ada. Karena Tuhan akan menumbuhkan tunas Daud. Akan lahirlah kemudian anak Daud yang akan memberikan kepada mereka segala apa yang sudah dilakukan Daud sebelumnya. Yang kedua, apa yang akan diberikan Tuhan buat mereka, saudara? Bahwa oleh tunas Daud mereka akan dibebaskan. Yerusalem akan dibebaskan. Maka akan ada pembebasan Yerusalem. Dari siapa, saudara? Dari penjajah. Dibebaskan dari siapa? Dari orang-orang Babilonia. Dibebaskan oleh dari siapa, saudara? Dari semua penjajahan-penjajahan yang ada. Tapi bukan dengan perang. Ingat, bukan dengan perang. Ayat 15 disebutkan apa? Dia akan membebaskan Yerusalem dengan damai dan tentram. Maka dia akan membawa damai sejahtera. Pembebasannya bukan dengan perang. Tapi pembebasan itu akan dengan penuh damai sejahtera. Saudara-saudara, yang dirancang oleh Tuhan buat saudara, buat saya, buat kita semua adalah damai sejahtera. Dan itu yang Tuhan rancangkan buat kita. Ajang balas dendam tidak diperkenankan Tuhan. Membalas kejahatan dengan kejahatan tidak diperkenankan Tuhan. Membalas kejahatan dengan kejahatan tidak berkenan kepada Allah. Tapi yang diperkenankan oleh Tuhan, saudara, hidup dalam damai sejahtera. Yang ketiga, saudara, maka orang akan menyebutnya Tuhan keadilan kita. Maksud dari pernyataan Tuhan keadilan kita, bahwa Tuhanlah yang akan memerintah atas mereka dan Tuhanlah yang akan menyatakan kepada mereka segala apa yang disebut dengan segala apa yang disebut adil, saudara. Pembebasan yang dilakukan oleh Tuhan terhadap Israel dengan tentram dilaksanakan supaya mereka bisa merasakan keadilan Tuhan.
Tuhan keadilan kita itu berarti apa saudara? Tuhan menuntut sesuatu dari saudara dan saya. Tuhan keadilan kita bukan berarti kita boleh kompromi. Bukan. Tetapi yang dituntut apa? Pertobatan. Bagianmu apa saudara? Bagian saudara dan saya apa? Pertobatan. Bagian kita apa? Perubahan. Maka kasih Tuhan akan sempurna bagi setiap orang yang mengaku dosanya dan bertobat. Amin. Lalu jangan berpikir saudara engkau akan diberkati Tuhan secara berkelimpahan. Berdoa tidak, ke gereja juga tidak, kerja juga tidak. Ada berkat Tuhan? Tidak ada saudara. Apakah saudara mau berharap diberkati oleh Tuhan? Amin. Tapi kalau disuruh kebaktian di rumahmu tak mau. Ya, yakin diberkati Tuhan? Saudara mau diberkati Tuhan? Amin. Tapi setiap hari duduk aja nongkrong di lapo, dari mana dapat berkat Tuhan? Kerjakan bagianmu. Apa bagianmu? Ya kalau mau bertani, ya kerjakan pertanianmu dengan baik. Kalau pengusaha, bekerja dengan baik. Kalau guru, pergi mengajar dengan baik. Kalau pengusaha, kerjakan usahamu semampumu. Sisanya Tuhan yang akan menambahkan berkatnya. Karena kita nggak mungkin mengambil bagian dari Tuhan. Dan Tuhan tidak akan ambil alih apa yang menjadi tanggung jawabmu. Tuhan tidak akan mengambil alih tanggung jawabmu. Tetapi apa yang menjadi tanggung jawabmu, lakukanlah. Sama itu Bapak Ibu. Apakah semua penyakit harus dengan berdoa, dengan terjadi mujizat lalu semua akan sembuh? Enggak. Pergi ke dokter. Tuhan berkati dokter. Bagian kita adalah apa? Pergi ke dokter, tanya dokter, disuruh makan obat, makanlah. Tapi jangan lupa firman Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang sangat manjur. Jangan pula masih sakitnya sedikit, bersungut-sungutnya udah panjang. Lakukan bagianmu. Itu namanya keadilan. Maka Tuhan akan menjadi keadilan kita. Itu berarti apa saudara? Bahwa satu tuntutannya ketika waktunya tiba dan semua orang sadar bahwa semua orang akan beralih dan bertobat kepada Tuhan. Maka ingatlah, segala kemuliaanmu dikembalikan, segala hakmu dikembalikan, segala kehormatanmu dikembalikan, segala apa yang menjadi milikmu Tuhan berikan. Engkau tidak kehilangan apa-apa. Selama kau mau taat, selama kau mau setia. Saya garis bawahi ulang Bapak Ibu. Apa iya kita mau berharap dan menginginkan menjadi suami-suami yang dihormati di rumah, tapi kita tidak pernah menghormati orang-orang yang ada di rumah? Tak mungkin. Apa iya Bapak Ibu merindukan damai sejahtera terjadi di rumahmu, tetapi kau tidak berdoa, tetapi kau juga tidak hidup di dalam damai sejahtera, bahkan satu dengan yang lain bahasanya bahasa kebun binatang? Ada damai sejahtera? Tidak ada. Satu dengan yang lain masing-masing hidup mengasihi, baru ada damai sejahtera. Tuhan tidak akan mengambil bagianmu, tetapi kerjakan bagianmu, maka tunggu Tuhan mengerjakan bagianmu. Dalam sebuah kesadaran, saat semua orang kembali dan berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Maka Tuhan akan melakukan bagiannya bagi saudara. Tuhan akan melakukan bagiannya bagi kita. Dia tidak akan pernah berdiam diri. Tuhan tidak menuntut lebih dari apa yang bisa saudara kerjakan. Tuhan tidak akan pernah menuntut melampaui kekuatanmu. Dan Tuhan tidak akan memberi ujian melampaui segala apa yang bisa kau kerjakan. Tidak akan diberi. Tapi Dia memberikan segala sesuatu sesuai dengan kemampuan. Berita pemulihan yang disampaikan Yeremia adalah berita harapan, berita kekuatan dan keyakinan bagi semua orang yang percaya. Di semua kondisi-kondisi yang dialami, Tuhan hadir. Tuhan berjanji akan memberikan pemulihannya atas kita. Itu janjinya saudara. Bahwa di semua situasi yang dialami oleh manusia, harapannya nyata di dalam Tuhan. Berita pemulihan yang disampaikan Yeremia digenapi dalam diri Yesus. Maka itulah yang mau kita sambut dalam perayaan Natal. Lahirlah Yesus dan Mesias Putra Allah yang memberikan setiap orang kekuatan. Tuhan yang punya inisiatif untuk membebaskan kita dari segala penderitaan dunia. Tuhan yang membebaskan kita dari segala ikatan dosa. Tuhan yang dengan segala kuasanya yang membawa manusia beralih dari segala kebinasaan kepada kehidupan. Dan dengan mengutus anaknya Yesus Kristus, Dia telah menggenapi seluruh janjinya. Dia telah menggenapi seluruh firman yang disampaikannya. Dia telah menggenapi seluruh janji yang disampaikan oleh Allah. Tuhan keadilan kita, Dia akan bertindak secara adil, mengasihi setiap orang yang percaya, yang mengaku dosa. Tapi ingatlah,
Dia juga akan menghukum orang-orang yang tidak mengaku dosa, yang tidak bertobat. Tuhan akan mengasihi orang-orang yang mengaku dosa, tetapi Dia akan menghukum orang-orang yang tidak mengakui dan tidak meninggalkan dosa-dosanya. Jangan lagi suka berkata, aku masih seperti yang dulu. Tetapi bilanglah, hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus yang hidup di dalam aku hari ini. Amin. Saya mau sampaikan 3 hal dalam menjadi tindakan nyata. Apa itu, saudara? Dalam semua kehidupan yang kita alami hari ini, Bapak Ibu, percaya penuh kepada janji Tuhan. Saya tidak memungkiri ada banyak persoalan-persoalan keluarga, persoalan hidup, persoalan yang kita alami. Kalau kita mau jujur, mau rinci, terlalu banyak, Bapak Ibu. Tetapi percaya bahwa dalam seluruh penyerahan diri kepada Tuhan, penyerahan diri kepada Allah, Tuhan menuntut saudara tetap percaya pada firman-Nya, setia dalam firman-Nya, taat pada firman-Nya, bertanggung jawab dalam semua apa yang menjadi bagianmu. Saya percaya firman Tuhan, ya dan amin. Maka kamu akan merasakan damai sejahtera. Amin. Dalam diri setiap orang yang setia, dalam diri setiap orang yang taat, dalam diri setiap orang yang bertanggung jawab, hidupnya jujur, maka hidupnya damai sejahtera. Silakan cek Alkitab, apakah pernah ditulis, berbahagialah orang yang banyak uangnya. Tapi yang ada adalah berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang taat kepada firman, yang taat. Kebahagiaan betul harus dalam Tuhan. Apakah kita tidak bisa berbicara tentang uang, Bapak Ibu? Alkitab mencatat, akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Maka sumber semua kejahatan adalah uang. Sumber semua persoalan kita juga adalah uang. Sumber dari berbagai pertikaian-pertikaian juga adalah uang. Gereja juga sama. Ketika gereja dalam keadaan susah, ketika mau membentuk persekutuan, di gereja nggak ada uang, jemaat enjoy-enjoy aja, sumbang ini, sumbang itu, bawa ini, bawa itu. Tapi sesudah uang gereja banyak, seringkali muncul persoalan. Uang menjadi persoalan. Persoalan dalam hubungan satu dengan yang lain. Maka sekarang muncul di Facebook. Di Facebook ya. Saya yang terakhirnya aja. Yang paling susah nagih utang. Sekarang kan? Nyari uang nggak terlalu sulit, tapi nagih. Kalau orang minjam, mana utangmu? Itu paling sulit. Lalu berapa banyak karena kasih uang pinjaman, lalu nggak teman lagi? Banyak? Banyak. Karena apa, saudara? Uang tidak mengenal saudara. Uang tidak mengenal Tuhan. Uang tidak mengenal agama. Uang tidak mengenal dosa. Uang tidak mengenal kebenaran. Uang tidak mengenal eda, amang boru, bapak, pak pendeta, bu pendeta, majelis, lay speaker. Tidak ada. Tidak. Uang hanya ada gambar. Yang pasti kalau dalam uang sekarang, uang yang sekarang ya, karena uang yang sekarang, uang kertas, semuanya gambarnya laki-laki. Mulai dari 1.000 sampai 100.000. Maka jangan salahkan para wanita mata duitan. Karena tidak ada lagi gambar duit laki-laki, perempuan. Dulu masih ada Cuk Nyadin. Nah sekarang juga sudah berubah, tidak ada lagi Patimura. Karena apa? Itu melanggar undang-undang, membawa senjata tajam. Karena itu juga merusak kantong persembahan. Karena persembahannya dikasih 1.000 cepat rusak, ditebas pedang Patimura. Maka sekarang tak ada lagi Patimura bawa pedang. Pelanggar undang-undang, nggak boleh membawa senjata tajam. Maka diubah. Coba perhatikan, uang 2.000 senyumnya kayak mana? Tapi coba yang 100.000. Semakin besar nominal uang, semakin manis senyum. Coba cek. Jadi sama itu. Semakin besar-besar kalian buat di sini, bendahara senyum menghitung. Kujamin itu. Penata layanan juga pasti akan senyum.
Tapi kalau sudah 2000, diginikan pula apa namanya ini? Melurus-luruskannya susah. Sebenarnya lebih lama meluruskannya dari menghitungnya. Bendahara juga mutung apa? Begitulah wajahnya juga menghitungnya. Kayak gambar di duit itu. Meluruskannya, ay labuharok karuason, langsung no persembahan na, ilan narwaroa. Coba kasih yang 100.000, langsung sini, 100.000, begitu. Saudara, duit, uang, nggak mengenal Tuhan, tidak mengenal iblis. Tapi uang seringkali menjadi Tuhan bagi banyak orang. Tapi uang seringkali menjadi setan bagi banyak orang. Uang tidak mengenal saudara. Tapi uang bisa membuat orang lain jadi saudara. Dan uang bisa merusak persaudaraan. Uang tak beranak. Tapi dalam prakteknya banyak orang memperanakkan uang. Uang tak punya ibu. Uang tak punya bapak. Tapi anaknya bisa banyak. Uang, dia tidak pernah mengenal gereja dan agama apapun. Tidak ada agamanya. Tetapi semua agama bergantung pada uang dalam seluruh misi pelayanan. Apakah uang tidak perlu? Perlu. Tetapi Alkitab catat, akar segala kejahatan adalah cintakan uang. Maka jangan cinta uang. Tapi cintailah yang bisa memberikan uang banyak. Maka di TikTok juga ini saya lihat ini. Seorang guru, ada kan banyak guru di sini kan? Guru ditanya seorang perempuan, apa cita-citamu? Aku mau menjadi orang pintar, orang hebat, nanti mau jadi dokter. Sesudah aku jadi dokter, baru habis itu nanti aku jadi buka rumah sakit sendiri, ya banyak uangku. Itu cita-cita anak kecil. Lalu ditanya laki-laki yang di sampingnya, kau cita-citamu apa? Menikahi dia. Enak kan? Dia udah cita-citanya semua. Lalu kau cita-citamu apa? Menikahi dia, beres. Waktu tinggal nikah sama dia sudah enak, selesai. Gurunya nggak bilang apa-apa lagi. Sejago apapun dia ini tetap lebih jago. Tinggal nikahin dia, selesai. Percaya penuh saudara, di tengah semua kesulitan, persoalan dan masalah-masalah, Tuhan menuntut saudara dan saya taat dan setia pada firman-Nya, karena janjinya ya dan amin, maka saudara akan dipenuhi segala kedamaian sejahtera. Cinta Tuhan, cinta Allah, cinta akan firman-Nya. Lalu yang kedua, apa yang mau kita lakukan saudara? Tidak lain dan tidak bukan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan melakukan yang terbaik. Layani Tuhan dan lakukan yang terbaik. Hari ini pelantikan guest speaker saudara. Pelantikan gampang, Pak. Tapi yang sulit itu menjalankan status guest speaker. Kalau melantik mah gampang. Mendapat gelar guest speaker gampang. Mau jadi pendeta gampang Bapak Ibu. Gampang jadi pendeta. Mau jadi guru Injil gampang. Ikuti aturan, baca Alkitab, tahu Alkitab. Bahkan di beberapa gereja ikut kursus sekolah Alkitab malam. Tahu pintar berdoa, tahu angkat tangan. Kalau menyanyi, oh haleluya, yes, yes, oh. Nanti kau jadi pendeta. Gampang? Gampang. Mau jadi majelis gampang. Tinggal baik-baik aja hidupnya, ditengok apalagi rajin. Kalau mau majelis gampang sekali. Tinggal rajin kasih perpuluhan memenuhi syarat, nanti dipilih majelis. Jadi guest speaker juga gampang. Gampang. Yang sulit itu menjadi pelayan. Karena tidak semua pendeta pelayan. Tidak semua majelis pelayan. Tidak semua guest speaker jadi pelayan. Tidak semua yang menjadi pengurus-pengurus seksi jadi pelayan. Di beberapa gereja, majelis itu bukan pelayan, tapi badan pertimbangan. Mereka yang mengatur. Maka siapa yang menjadi pekerja? Para hamba Tuhan. Maka direkrutlah banyak para hamba Tuhan menjadi pekerja. Majelis bukan pelayan. Apakah semua pendeta pelayan Bapak Ibu? Tidak. Ada banyak gereja rusak karena pendeta. Fakta-fakta menunjukkan demikian. Yang merusak gereja bukan jemaat Bapak Ibu. Para jemaat enggak merusak gereja. Yang merusak gereja para majelis dan pendeta. Aktivis di dalamnya. Yang bisa merusak hukum siapa? Polisi, pengacara, sarjana hukum, jaksa, itu toh. Yang bisa mempermainkan hukum kan mereka. Kita-kita ini mau merusak hukum, dibodoh-bodohi iya.
kau melanggar hukum pasal sekian ayat sekian. Padahal pasalnya belum tentu ada. Kalau dibilang, kau melanggar pasal 173 ayat 16B. Mana tahu-tahu kita itu. Cuman kalau sudah dibilang polisi, iya, maaf pak, bayar berapa? Itu aja kita tahu. Maka suatu ketika saya ditilang polisi. Bapak melanggar aturan katanya. Pasal berapa? Mana pasalnya? Tunjukkan. Begitu saya minta tunjukkan pasalnya, dia tidak bisa kasih tunjuk, langsung pergi aku. Kau aja nggak ngerti hukumnya, pasalnya di mana kok kau mau menghukum saya? Pergi. Siapa yang bisa merusak ekonomi Bapak Ibu? Sempat tidak ada minyak goreng di Indonesia. Sempat tidak ada minyak goreng kelihatan. Padahal Indonesia banyak minyak sawit, bisa kehilangan minyak goreng. Orang-orang ekonomi, orang-orang yang bergerak di bidang bisnis, perekonomian. Nah, siapa yang bisa merusak gereja? Orang-orang yang terlibat dalam pekerjaan gereja. Maka menjadi majelis, jadi pendeta, jadi DS, jadi bishop, mau jadi apa? Gampang. Tapi memiliki hati yang melayani itu yang susah. Maka menjadi pelayan, jadilah kita orang-orang yang mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Seluruh jemaat mau melayani Tuhan. Caranya apa? Buka hatimu untuk diberkati oleh Tuhan. Buka rumahmu tempat persekutuan. Dan gerakkan langkahmu datang dalam persekutuan dalam gereja Tuhan. Amin. Jangan data menunjukkan kita 170, yang gereja 120. Itu salah. Jangan KTP-mu bertuliskan kau Kristen, tapi 7 tahun terakhir tidak pernah ke gereja. 7 tahun kelamaan. 2 tahun terakhir. Terus ada lagi yang bilang, kan datang aku pas ke gereja. Cuman kalian gak ada di gereja. Kan tapi aku datang. Memang dia datang, ngintip. Cuman majelis nggak ada pada waktu itu, nggak ada saksi. Tapi betul dia datang, cuman nggak mau ke gereja, datang aja dia. Terakhir saudara, Tuhan sedang memulihkan dan Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Penantian akan kedatangan Juru Selamat sudah nyata, Advent sudah nyata, persekutuan kita sudah nyata, dan biarlah Tuhan, biarlah melalui seluruh kehidupan kita Tuhan dimuliakan. Perayaan Natal mengubah, membawa kita pada perubahan dan pertobatan. Sehingga Tuhan dimuliakan. Amin.